Ramalan Jayabaya, Gunung Semeru meletus, Gunung Slamet meletus, dan Pulau Jawa akan terbelah. Usai meletusnya Gunung Semeru, kini banyak masyarakat yang menyebut jika hal ini ada kaitannya dengan Ramalan Jayabaya. Memang saat ini Ramalan Jayabaya tengah menjadi perbincangan yang hangat pasca meletusnya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu 4 Desember 2021. Dalam Ramalan Jayabaya, banyak hal yang diungkap dan salah satunya tentang Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Jika kedua gunung tersebut sampai meletus, maka terbukti jika Ramalan Jayabaya ini benar. Namun banyak juga masyarakat yang menyebut jika hal ini hanya kebetulan semata. Dan meletusnya Gunung Semeru yang dibarengi terbelahnya Pulau Jawa hanyalah mitos. Di sisi lain, beberapa ramalan Jayabaya juga terwujud, salah satunya adalah seumur jagung 3,5 bulan yang dimaknai dijajah 3,5 tahun. Memang beberapa ramalan Jayabaya sudah disiratkannya ratusan tahun silam, namun kini mencuat seiring dengan meletusnya Gunung Semeru. Dalam karya sastra disebutkan terdapat ramalan Maharaja Jayabaya. Ia adalah seorang raja di kerajaan Kediri yang memerintah pada abad ke-12. Dalam situasi lain, tidak hanya korban jiwa dan harta benda yang terkena dampak dari letusan Gunung Semeru. Bahkan rumah warga di dekat Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur banyak yang hancur. Dengan ramalan Jayabaya tersebut, kali ini banyak yang meyakini mitos Jawa terbelah akan terjadi. Masyarakat malah percaya jika ramalan Jayabaya selalu terbukti. Namun, segala sesuatu itu tentu hanya Tuhan yang mengetahui secara pasti. Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut akhirnya meletus dan mencipratan hujan abu vulkanik. Hujan abu itu pun nampak tebal hingga 2 kecamatan terpantau gelap gulita di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Sabtu sore lalu. Usai letusan Gunung Semeru itu, nampak banyak warga yang sudah melakukan evakuasi mandiri serta ada juga bantuan dari BPBD. Sebelumnya pada tanggal 24 November 2021, terjadi curah hujan yang tinggi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Karena akibatnya cuaca ekstrim membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mewaspadai potensi banjir lahar dingin Gunung Semeru. BPBD Lumajang juga mengimbau masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sejumlah aliran sungai yang menjadi aliran lahar dingin untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Di sisi lain, bencana alam yang menjatuhkan banyak korban ini disebut ada kaitannya dengan ramalan Jayabaya. Bahkan dalam ramalan tersebut disebut jika Gunung Semeru meletus, maka akan diikuti Pulau Jawa yang akan terbelah menjadi 2. Dari kitab Jangkar Jayabaya, Raja pernah berucap suatu saat Pulau Jawa akan terpotong menjadi 2. Akibat ramalan tersebut, banyak yang meyakini mitos Jawa terbelah benar-benar akan terjadi. Akan tetapi dalam ramalan Jayabaya itu kuncinya adalah Gunung Slamet juga ikut meletus. Disebutkan dalam ramalan Jayabaya tersebut jika Gunung Slamet meletus dan akan berdampak besar pada daerah sekitarnya. Dan saat itulah disebut Pulau Jawa akan terbelah 2. Di tengah hamparan abu cair dan lumpur apokaliptik, penduduk yang tinggal di bawah bayang-bayang Gunung Semeru menyisir barang-barang yang hancur setelah rumah mereka diselimuti amuk letusan gunung berapi pada Sabtu 4 Desember. Sedikitnya 14 orang tewas, puluhan luka-luka, dan ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal. Al Jazeera 5 Desember. Para ayah menggendong anak perempuan yang tertekan. Penduduk desa yang sudah uzur mengangkat kasur di punggung mereka, dan petani menuntun kambing yang selamat. Mereka mencoba menyelamatkan apa saja yang bisa dikais dari desa mereka yang terluka. Kami tidak tahu kalau itu lumpur panas, kata Bu Nadi, warga kampung Renteng, Or-Or Ombo, Pronojiwo, Lumajang. Tiba-tiba langit menjadi gelap karena hujan dan asap panas datang. Letusan itu telah menewaskan 14 orang dan melukai 56 orang, kata seorang pejabat Badan Mitigasi Bencana pada Minggu. Sebanyak 35 orang diantaranya cedera parah, lebih rendah dari jumlah sebelumnya 98. Pejabat itu juga mengatakan 1.300 orang telah dievakuasi. Itu juga menyebabkan banyak tunawisma dan ratusan mengungsi ke tempat penampungan. Di sebuah masjid setempat, para ibu duduk di lantai di samping anak-anak mereka yang sedang tidur. Mereka beruntung lolos dari banjir bandang yang mendidih meninggalkan puluhan orang dengan luka bakar parah. Beberapa kembali ke kota hantu mereka setelah letusan. Mereka tak peduli dengan resiko kesehatan oleh udara yang kotor. Mereka putus asa untuk mengais potongan-potongan apapun dari lautan lumpur yang kental. Di salah satu rumah, piring, periuk, dan mangkok diletakkan di atas meja seolah-olah makan malam sedang disajikan. Tetapi makanan itu telah diganti dengan seporsi abu vulkanik. Beberapa mencari mati-matian mencari teman dan kerabat yang hilang. Ada 10 orang yang terbawa semburan lumpur, kata Salim, warga kampung Renteng lainnya. Salah satu dari mereka hampir diselamatkan, katanya. Dia disuruh lari tetapi malah tidak mau. Saya tidak mau lari, siapa yang akan memberi makan sapi saya, kata orang itu.
Atap-atap rumah di desa Sumberwuluh menyembul dari lapisan lumpur tebal. Betapa derasnya volume lumpur dan abu yang mengguyur kawasan tersebut. Sapi-sapi terbaring mati atau bertahan hidup dengan kulit daging mereka terkoyak oleh panas yang membakar. Sebatang rokok menghiasi mulut seorang pengungsi saat dia ditarik ke tempat yang aman. Sementara penyelamat yang mengenakan seragam oranye bekerja dengan latar belakang abu-abu gelap yang membeku. Sekelompok warga Sumberwuluh berdiri bersama di atas abu, memandang ke arah kawah Semeru saat asap terus mengepul. Dengan pepohonan yang menghitam dan tak berdaun, mobil-mobil yang terendam banjir dan gedung-gedung melengkung di sekelilingnya. Mereka dan hewan-hewan adalah satu-satunya kehidupan di mana segalanya menjadi sunyi. Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 270 juta penduduk, rentan terhadap gempa bumi dan aktivitas gunung api karena terletak di sepanjang cincin api Pasifik, serangkaian garis patahan berbentuk tapal kuda. Thank you.